Hi everyone, welcome back to Media Project with me Trias. Dan karena ini udah tengah hari, waktunya kita bercerita. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ini. Dan kalau udah, mari kita lanjut. Guys, kalau kalian ngelihat orang dengan rambut gimbal, penasaran gak sih kalian gimana proses pembentukannya? Apakah rambut gimbal terbentuk secara alami atau memiliki teknik khusus? Dan yang lebih menarik lagi, rambut gimbal ini pernah menjadi tren fashion loh guys. Mungkin kalian yang lagi nonton adalah salah satu pecinta rambut gimbal, so please jangan skip video ini karena kita akan bahas semuanya. Mulai dari cara pembentukan rambut gimbal dan bagaimana gaya rambut ini berkembang dari budaya menjadi tren fashion. Let's go, kita bahas. Rambut itu kalau orang-orang bilang sih bagaikan mahkota di kepala kita. Biasanya bentuk rambut, jenis rambut itu sangat berpengaruh ya sama look seseorang. Di era gempuran perawatan rambut saat ini, yang sangat ingin mendapatkan rambut lurus, jatuh, shiny, berkilau selayaknya iklan shampoo, ternyata ada juga loh yang nyaman dan lebih percaya diri dengan membiarkan rambutnya terlihat gimbal. Jadi guys, rambut gimbal itu terbentuk dari helai rambut yang menggumpal dan saling mengunci satu sama lain. Hal ini bisa terjadi jika rambut tidak disisir dan tidak dicuci dalam waktu yang sangat lama. Atau di zaman modern kayak gini, rambut gimbal udah bisa dibuat dengan teknik khusus loh. Dan uniknya lagi, rambut gimbal ini tidak hanya sekedar gaya, namun memiliki sejarah yang panjang di berbagai budaya. Dari kaum Rastafari di Jamaika, suku Masai di Afrika, hingga tradisi anak gimbal di Dieng, Indonesia. Bahkan di era modern, rambut gimbal itu sempat menjadi tren fashion loh guys. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan terkait proses pembentukannya ya. Jadi secara alami, rambut gimbal itu terbentuk jika seseorang tidak menyisir atau mencuci rambutnya secara teratur. Minyak alami dari kulit kepala membuat rambut saling menempel satu sama lain sehingga membentuk gumpalan kecil. Dan jika dibiarkan, gumpalan ini akan semakin membesar dan mengeras hingga menjadi dreadlocks alami guys. Ayo ngaku guys, siapa di sini kaum-kaum yang males sisiran? Pasti kalian membiarkan rambut kalian menyatu dan mau join tren rambut gimbal ya. Dan proses pembentukan rambut gimbal alami ini membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Tergantung jenis rambutnya ya guys. Kalau rambut lurus itu cenderung lebih sulit dia untuk dibentuk gimbal dibandingkan rambut yang keriting. Tapi bukan berarti kalau kalian punya rambut lurus dan pengen punya rambut gimbal itu nggak bisa ya. Bisa kok, cuman waktunya aja lebih lama dibandingkan rambut yang memang dari sananya sudah keriting atau wavy. Nah, ini bagi pecinta rambut gimbal yang pengen punya rambut gimbal tapi nggak mau nunggu lama-lama. Jadi selain proses alami, ada juga proses pembentukan melalui teknik khusus nih guys. Dan tampilannya juga bisa lebih rapi, pekerjaannya pasti cepat, kalian nggak perlu menunggu waktu berbulan-bulan. Bisa aja sehari udah jadi tuh rambut gimbalnya. Ini dia beberapa teknik pembuatan rambut gimbal guys. Yang pertama, back combing atau menyasak rambut. Rambut disisir ke belakang dengan sisir bergigi rapat lalu dipilin hingga membentuk gimbal. Yang kedua ada twist and rip. Untuk melakukan teknik ini, rambut dibagi menjadi beberapa bagian lalu dipelintir dan ditarik perlahan hingga membentuk gimbal. Nah, selanjutnya ada croquet hook atau jarum rajut. Teknik modern ini menggunakan jarum kecil untuk merajut rambut agar lebih cepat menggumpal. And the last one, freeform braid, di mana teknik ini rambut dibiarkan alami tanpa teknik khusus, hanya dengan mencuci tanpa menyisir. So guys, gimana? Kalian tertarik gak mau nyoba salah satu teknik tadi? Nah, buat kalian yang berpikir atau bilang rambut gimbal itu kotor dan tidak terawat, it's totally wrong. Kalian salah besar. Padahal kalau nggak dirawat, rambut gimbal itu bisa bau dan berjamur loh guys. Setelah nonton video ini, jangan lagi ya bilang kalau rambut gimbal itu tidak terawat. So guys, ada beberapa cara untuk merawat rambut gimbal. Yang pertama, gunakan shampoo khusus tanpa residu agar tidak ada sisa sabun yang menumpuk. Yang kedua, jangan terlalu sering mencuci, cukup 1-2 kali seminggu. Next, ada gunakan minyak alami seperti minyak kelapa atau jojoba agar kulit kepala tidak kering. Lalu yang terakhir, rajin memperbaiki gimbal dengan teknik croquet atau palm rolling agar tetap rapi.
Maybe ini adalah secretnya rambut gimbal tetap terlihat keren ya. And FYI, rambut gimbal ini pernah menjadi tren loh guys, terutama di dunia musik dan fashion. Di era 1970-an, Bob Marley dan budaya Rastafari membuat dreadlock semakin dikenal luas. Lalu di era 90-an, musisi rock dan hip hop seperti Lenny Kravitz dan Lauryn Hill mempopulerkan gaya gimbal di industri musik. Dan di era 2000-an hingga sekarang, tren ini masih berkembang dengan gaya gimbal modern yang lebih rapi, stylish, banyak dipakai oleh atlet, artis, dan influencer. Bahkan di Indonesia juga gaya rambut gimbal ini pernah menjadi tren di kalangan anak muda, terutama di komunitas musik reggae dan hip hop guys. Nah, menariknya lagi, bukan Indonesia namanya kalau tidak ada segudang budaya. Jadi di Indonesia, rambut gimbal itu bukan hanya sekedar fashion, melainkan bagian dari budaya guys. Salah satunya adalah tradisi anak gimbal di Dieng, Jawa Tengah. Rambut gimbal di Dieng adalah rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak di dataran tinggi Dieng. Rambut gimbal ini diyakini sebagai anugerah dari Kiai Kalodete, seorang tokoh sakti di masa lampau. Tradisi potong rambut gimbal di Dieng merupakan upacara adat khusus yang dilakukan pada anak-anak yang memiliki rambut gimbal. Tradisi ini bertujuan untuk memenuhi permintaan anak yang dianggap sebagai wujud restu dari leluhur. Jadi setiap anak yang lahir dengan rambut gimbal itu dipercayai adalah perwujudan leluhur sehingga diupacarai guys. Selain itu di komunitas musik reggae Indonesia, rambut gimbal sering dikaitkan dengan seni, kebebasan hidup, dan juga gaya hidup yang santai. Wah, keren banget ya. Aku takjub banget loh, sampai ada upacaranya rambut gimbal ini. Gila, luar biasa kerennya. Nah, bisa dibilang rambut gimbal ini tidak hanya sekedar gaya ya guys, tapi juga bagian dari sejarah dan budaya. Contohnya kayak tadi di dataran tinggi Dieng itu loh. Dan apakah kalian tertarik untuk mencoba rambut gimbal? Atau justru kalian udah punya pengalaman memiliki rambut gimbal? Boleh tolong sharing di kolom komentar ya. And by the way, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya gak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. Kira-kira setelah ini kita bakal bahas apa lagi ya guys? Komen di bawah dong. Thank you so much for watching and see you in next video. Bye-bye.